Jadi intinya apa sebetulnya? Kreatif itu butuh pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuannya, dia punya potensi besar untuk menjadi orang kreatif. Kehidupan manusia itu misteri. Kehidupan yang ada di alam semesta ini semuanya misteri. Karena dia misteri, banyak orang tertarik untuk mengungkapnya, mengungkap misteri itu. Sehingga pengetahuan itu selalu menarik. Seluruh makna Saraswati itu sendiri, ya, bahwa mengapa diturunkan ilmu pengetahuan ke dunia ini? Ya sebetulnya untuk menghilangkan sifat-sifat keraksasaan si Watu Gunung itu. Jadi tujuan diturunkannya ilmu pengetahuan itu adalah mengubah semua karakter buruk, karakter jahat yang ada di dalam diri manusia. Itulah tujuan ilmu pengetahuan diajarkan. Kadibani Rimpahuman, Binaya Podcast. Halo, kembali lagi bersama kami di Binaya Podcast. Oke, untuk hari ini kita kedatangan tamu dari prodi saya sendiri, antropologi. Jadi untuk biografi narasumber akan saya bacakan. Untuk narasumber kita kali ini ada Dr. Nanang Sutrisno, SAG, MSI. Beliau merupakan salah satu dosen di program studi antropologi dan untuk pendidikan terakhir dari beliau yaitu S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan di Unhi Denpasar. Jadi bisa langsung ke narasumber kita. Oke, Pak, mungkin bisa lambai ke kamera, Pak. Oke. Nah, Pak, ini kan mendekati udah Mei sih ya Pak ya? Iya. Mei. Kita tuh bakalan ada yang namanya Hari Saraswati di tanggal 20 kalau nggak salah ya Pak ya? Iya. 20. Jadi saya masih untuk perhitungan Saraswati sendiri Pak. Jujur saya masih bingung kan gimana sih cara kita menghitung gimana sih datangnya Saraswati ataupun pagar besi sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ya, kita Hindu khususnya di Bali itu kan ada dua cara penentuan hari suci yang secara umum ya. Tapi sebetulnya ada banyak lagi ya. Karena di Bali itu kan kita mengenal ada sistem wewaran, ada sistem pawukon, ada sistem sasih. Ya. Bisa dijelaskan nggak Pak wewaran gitu? Karena jujur mungkin bukan saya sendiri ya, tapi banyak gitu yang nggak tahu apa itu wewaran. Kalau wewaran itu kan sistem perhitungan hari, jadi mulai dari ada namanya ekawara, ya ekawaro sampai dwiwara, triwara sampai dasawara ya. Jadi misalkan kita mengenal pertemuan antara triwara dengan pancawara, misalkan ada upacara Buddha Klion atau Kajeng Klion, itu pertemuan triwara dengan pancawara. Kemudian ada pertemuan antara pancawara dengan Saptawara dengan misalkan itu tadi saya sebut Buddha Klion atau Rabu Klion. Kemudian kemudian ada perhitungan yang lain namanya perhitungan wuku ya. Jadi kita mengenal ada 30 wuku ya. Dan Saraswati dan pagar besi itu adalah upacara keagamaan Hindu yang dilandasi oleh sistem perhitungan pertemuan antara wewaran dengan wuku. Ya, jadi Saraswati itu pasti jatuh setiap sanes cara umanis ya. Wuku watu gunung ya. Kemudian pagar besi itu selalu jatuh pada Buddha Klion wuku sinte. Ya, jadi itu pertemuannya ya. Terus ada misalkan penentuan hari suci yang lain yang didasari oleh sasih. Ya, misalkan Siwaratri. Itu pas pelaksanaannya pasti selalu pada Tilemeng Sasih Kepitu. Nyepi itu selalu jatuh ke Sasih Kesange gitu ya, memasuki tahun baru di awal Sasih Kedase gitu. Itu jadi perhitungan kita semacam itu ya gininya. Kalau misalnya perhitungan wuku sama sasih itu Pak, itu tuh ada gini-gini tertentu nggak sih? Misalnya wuku tuh kan ada 30 tadi. Kalau sasih itu ada berapa sih Pak? Ada 12. Itu tuh apa aja? Kalau ya, misalnya gini. Kase, karo, ketiga, kapat, kelima, kanem, kapitu, kaulu, kesange, kedase,
Sade, Jeste. Oh. Ya. Kalau 30 itu kalau bukunya tuh dari buku Sinte, Sinte, Landep ya sampai Atu Gunung gitu kan. Kalau iya, ini sedikit unik sih Pak, karena saya masih ingat kan waktu itu Bapak bilang Bapak kan bukan asli Hindu ya, benar sih? Hindu lah. Awalnya udah Hindu berarti. Udah Hindu, saya sejak lahir Hindu. Cuman kebetulan saya etnis Jawa. Saya bukan orang Bali. Iya, saya masih salpok soalnya kan Danang Sutrisno gitu. Iya, bukan orang Bali ya. Iya, betul. Kalau biasanya orang Bali itu kan isi nama I gede, I Wayan, yang kayak gitu tuh kan. Ya, oke. Saya memang bukan etnis Bali ya. Tapi saya sejak kecil, sejak lahir saya Hindu. Orang tua Hindu. Dan di luar Bali kan banyak orang-orang Jawa yang memang beragama Hindu. Oh, ada banyak ya Pak? Banyak. Soalnya saya tahu kalau misalnya di Jawa itu kebanyakan yang Muslim kayak gitu tuh kan. Iya, tapi yang beragama lain kan juga banyak yang memang orang asli Jawa. Dan yang Hindu banyak kok yang memang asli orang Jawa. Pernah ke Tengger kan? Belum Pak. Lu pernah? Kan saya belum pernah P3. Waktu ini sempat sih ada gini tuh apa namanya yang di kayak penelitian yang dianjurin sama Bu Alif. Tapi itu belum sempat. Iya. Nanti main-main ke luar Bali biar tahu. Banyak kok etnis Jawa. Madura juga ada yang beragama Hindu. Oh, kalau ada juga ke Gresik. Ya, di Gresik itu di Desa Bongso namanya itu ada banyak etnis Madura yang beragama Hindu. Kalau misalnya hari raya sendiri nih Pak, menurut Bapak tuh kenapa sih kita tuh merayakan yang namanya Saraswati? Selain yang saya tahu kan kita merayakan Saraswati itu untuk memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan. Nah jadi kita tuh kayak bantenin buku yang gitu-gitu tuh. Kalau misalnya filosofi lain mungkin ada nggak Pak? Pertama yang harus kita pahami, semua agama dia pasti punya konsepsi tentang hari suci. Bener gak? Tentang ruang suci, tempat suci, pasti semua punya. Ya, dia pasti punya, setiap agama itu pasti punya hari-hari yang disucikan. Nah, kita di Hindu ya sudah tentu kita punya banyak sekali hari-hari suci keagamaan. Yang orang Bali biasanya nyebutnya rerainan gitu kan. Rerainan sekaligus hari libur. Iya, cuman kita punya ada konsepsi rerainan agung gitu ya. Ada rerainan jagat, rerainan bumi itu biasanya mengacu ke 6 rerainan besar yang secara nasional mungkin banyak masyarakat sudah tahu ya. Nyepi, Siwaratri, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagar Besi. Kalau teman-teman gitu kan. Saya Pak yang di prodi bilangnya enak ya di Bali gitu, rayanannya banyak jadi kayak liburnya banyak gitu. Kalau misalnya kita balik ke Jakarta gitu, gue gak pernah dapat gitu. Bener katanya tuh kayak di Bali karena rainan mungkin ya Pak ya, jadi kayak banyak gitu liburnya, jadi kan makin seneng gitu. Ya liburnya kan fakultatif kadang-kadang kan nggak bukan libur nasional. Yang libur nasional kan cuma nyepi aja kan ya itu. Kalau misalnya kita tahu nih Pak ya, kan kalau Saraswati mungkin Bapak ada tahu nggak dari Banten ataukah dari perayaan atau upacara-upacara di Saraswati dan Pagar Besi itu punya makna tersendiri nggak Pak? Oh ya pastilah. Jadi di setiap rerainan itu kan kalau konsep agamanya ya, kalau yang dalam setiap rerainan itu kan pasti ada 3 hal yang harus kita lakukan ya. Di sana pasti ada pemujaannya, kemudian ada persembahannya. Sehingga apapun rainannya pasti ada bantennya, ada sesajennya kan gitu. Ada pemujaannya, pasti ada orang sembahyang pada hari itu, dan tentu ada makna-makna spesifik yang membedakan rainan itu dengan rainan yang lain. Ya, misalkan kayak Saraswati, ya, pasti selalu diidentikan dengan pengetahuan. Ya, maka dalam setiap perayaan Saraswati pasti juga ada banten yang sifatnya khas ya. Dan orang Bali pasti semua sudah tahu ada namanya Banten Saraswati. Ya, bentuknya seperti apa itu di masyarakat pasti semua sudah tahu. Tapi yang jelas pasti ada Banten Saraswati yang itu memang khas di saat Saraswati. Sementara mungkin persembahan yang lain ya hampir sama saja. Misalkan ada Daksina, ada Pejati, ada persembahan yang lain-lainnya. Tapi yang Banten Saraswati itulah yang membedakan dia dengan rainan yang lain. Ya.
Kalau Adek tahu kan di Bali juga ada perayaan tumpek dan sebagainya itu, dan yang setiap tumpek bubuh ya gitu yang ya. gitu-gitu kan pasti ada ciri khasnya Betul. kan. Ya Saraswati juga pasti ada ciri khasnya, Pagerwesi pasti juga ada ciri khasnya. Nah, di ciri khas dari bebantenan itulah yang nanti dia berhubungan secara maknawi dengan makna Saraswati itu sendiri. Pasti kaitannya dengan pengetahuan. Nah, misalkan di Banten Saraswati itu ada salah satu persembahan itu isinya seperti jaje cecek gitu ya. Tahu. Ya, ngerti kan? Tahu. Mengapa cecek itu? Yaitu karena kalau dalam filosofi orang Bali, cecek itu binatang yang paling jujur. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Perasaan kalau misalnya pernah nggak dengar ya, ketika kita ngobrol sama orang, Iya. kemudian tiba-tiba ceceknya bunyi. Berarti yang kita omongin tuh bener, nggak ada bohongnya. Udah nggak? Nggak pernah dengar, Pak. Tapi saya pernah dengar kalau misalnya di agama lain gitu kan, kayak agama Islam gitu, malah cicak tuh binatang yang katanya kayak harus dibunuh gitu. Oh enggak, artinya kan kita punya filosofi sendiri. Makanya coba dengar ya, kalau orang Bali sedang ngobrol serius. Ya serius banget dia sedang ngobrol. Kemudian ada cecek bunyi. Pasti orang, itu cecek. Artinya ya saya jujur. Yang kita omongin tuh bener Iya. gitu ya. Ya. Kalau ini sih lucu ya, Pak ya. Hmm. Kalau dulu saya pas SD, kalau kita dengar Saraswati itu, sekarang Saraswati nggak boleh baca buku. Nah itu tuh kenapa sih, Pak, bisa timbul pikiran kayak gitu? Itu banyak ya mungkin masyarakat yang bertanya. Ini katanya hari turunnya untuk pengetahuan. Nggak boleh baca. Kok kenapa justru kita nggak boleh baca buku, malah bukunya itu dibantenin dan sebagainya ya. Kita harus ambil maknanya tuh gini. Kan dari perhitungan buku itu 210 hari lah hitungannya ya. Kalau hitungan buku kan bulan-bulan Bali kan dia 35 hari kan. Ya, 35. Jadi 210 hari itu kita sudah belajar ya. Dan saat Saraswati itu kita sebetulnya lebih diminta gini. Jadi kalau Adek tahu teori belajar ya. Jadi di teori belajar itu dia kan bukan hanya sosialisasi pengetahuan. Ketika kita belajar di kelas ya, kita belajar dari dosen, kita baca buku, itu adalah saatnya kita bersosialisasi pengetahuan. Kita mendapatkan informasi baru kan, kita dapat sosialisasi pengetahuan di sana. Tapi setelah itu kan ada proses internalisasi. Pengetahuan itu mau kita apain? Dipelajari dan diamalkan. Iya, mestinya kan pengetahuan itu dia tidak hanya itu hanya konsumsi otak kita kan. Nah, saatnya pengetahuan itu nanti harus ada internalisasi. Ya. Nah, setelah diinternalisasi, kita masukkan ke dalam pengetahuan itu untuk menjadi bagian dari karakter kita, kepribadian kita, itu harus dibentuk oleh pengetahuan. Ya. Kemudian berikutnya ada ekuilibrasi, penyeimbangan. Ya. Jadi antara kognitif kita yang pengetahuan kita yang sudah ada, apa yang kita dapatkan dari sosialisasi pengetahuan baru itu, kemudian dari pengalaman, kesadaran dan apapun ya, itu kemudian kita seimbangkan dan itu membentuk karakter kita. Ya. Nah, karakter itu itulah yang akan nanti menuntun cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita berperilaku sehari-hari. Nah, di momen inilah sebetulnya mengapa Saraswati dalam tanda petik ya, umat Hindu umumnya dilarang untuk baca buku. Ya disitulah saatnya untuk melakukan internalisasi dan ekuilibrasi pengetahuan. Itu maknanya. Ya kalau kita sudah bisa melakukan itu mungkin. Jadi gini, intinya saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara pantangan di dalam konteks Hindu dan sebagainya itu jangan dipersepsikan sama dengan dengan konsep haram yang artinya nggak boleh sama sekali. Bukan, itu kita harus mengambil ada satu makna di sana. Jadi intinya pengetahuan itu jangan hanya kamu pelajari tok gitu loh, jangan hanya dipelajari aja. Pengetahuan itu harus kamu internalisasikan. Biar pengetahuan itu mempribadi dalam diri kita untuk pembentukan karakter dan sebagainya. Kemudian itu bisa menuntun perilaku kita, cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita bertindak dan sebagainya. Jadi perlu satu hari itu untuk merenung ya, untuk diri, kontemplasi ya. Aku udah belajar apa? Aku udah belajar apa aja sih gitu. Besok
Apalagi pelajarannya nggak ada yang diingat kan? Tapi itu biasa nggak sih Pak? Misalnya sekarang belajar gitu kayak. Ini realisasi diri saya sendiri. Iya, oke. Misalnya sekarang ada ulangan nih, apalagi kalau misalnya Bu Alif ngasih kuis nih kan, kuis dadaan. Udah belajar gitu, tapi pas dikasih kuis, kayaknya aku udah pernah melihat ini, tapi ngeblank juga. Belum masuk. Iya benar. Ya karena itu kita nggak menginternalisasi apa yang kita peroleh. Ya. Karena gitu saja. Namanya sosialisasi itu kan berbicara tentang bagaimana informasi itu tersebar ya. Informasi itu kita terima. Oke, pengetahuan itu kita terima. Tapi karena kita nggak bisa menginternalisasi pengetahuan itu, ya cepat hilang. Masih lola ya. Masih lola, Pak. Iya. Makanya sebetulnya itulah pembelajaran. Kalau menurut saya ya silakan lah. Yang lain kan makna itu kan nggak tunggal ya. Silakan orang memaknai Saraswati dengan kepercayaannya masing-masing, dengan pemikirannya masing-masing. Tapi menurut saya, disitulah sebetulnya makna penting. Kenapa sih pada hari Saraswati kita dalam sehari itu oke lah kita nggak usah baca buku, kita pokoknya fokus untuk melakukan sembahyang Saraswati aja ya, maksudnya gitu. Itu semacam sebetulnya proses bagaimana pengetahuan itu mestinya diterima oleh manusia kan. Itu berkaitan dengan turunnya ilmu pengetahuan kan. Jadi pengetahuan itu hanya jangan sampai berada di tingkat sosialisasi saja. Kita nerima banyak pengetahuan tapi nggak pernah ada yang masuk, jadinya nggak masuk. Dan ya cepat hilang gitu loh. Belum lagi yang itu, apalagi supaya pengetahuan kita bisa menuntun perilaku kita. Itu yang sebetulnya puncak dari pengetahuan itu di situ, ketika pengetahuan yang baik yang sudah kita terima itu bisa menjadi penuntun, bisa menjadi guiding ya dari setiap apapun yang kita lakukan, entah cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita bertindak. Jadi itu. Kalau itu kan tadi Saraswati ya Pak ya, kayak kita tuh diberi kesempatan untuk merenungi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya bawa nih ke pagar besi, itu kan pagar besi itu kan biasanya orang-orang tuh bandenin sesuatu dibuat dari besi gitu kan, gitu-gitu, bener kan? Enggak juga. Kalau itu di Belanda biasanya. Kalau yang pagar besi itu lebih kemana sih Pak? Itu kerangkaiannya Saraswati. Oh. Saraswati itu kan nggak hanya berhenti di Saraswati. Jadi setelah Saraswati itu sebetulnya kan besoknya ada prosesi lanjutan. Tahu Banyu Pinaruh kan? Setelah Saraswati besoknya pasti Banyu Pinaruh. Anak muda biasanya banyak yang ke laut gitu kan, ke pantai itu. Betul. Jadi, kita tuh harus nggak sih Pak kalau misalnya mau Banyu Pinaruh tuh kita harus ke laut gitu. Nggak bisa di rumah aja gitu. Ya intinya kan kalau kita maknai ya, Banyu Pinaruh itu kan banyu panguruh ya. Panguruh itu pengetahuan. Jadi air pengetahuan itu mestinya pengetahuan itu selalu menyucikan. Ya, kekotoran pikiran manusia itu disucikan oleh pengetahuan. Kan itu maknanya. Makanya, nah, secara simbolis itu yang kita lakukan dengan melakukan itu tadi, melakukan pengelukatan di sumber-sumber mata air sebetulnya. Cuman yang dekat dengan kita di sini di Denpasar kan laut, di mana-mana ada laut kan ya. Kalau misalnya Banyu Pinaruhan di rumah tuh bisa nggak sih Pak? Sebetulnya bisa kan, yang penting ada sumber airnya di sana kan. Nah air itu bisa kita ambil dari tirta dan sebagainya kan begitu. Cuman karena ini terutama tradisi kalangan anak muda ya sebetulnya. Sebenarnya mereka tuh kayak Banyu Pinaruh sambil melali. Sambil healing. Terus ada pertanyaan, gimana sih Pak kalau begitu? Ya masih bagus lah. Ketimbang dia main yang lain-lain. Kan saya pernah ditanya, gimana sih Pak sekarang fenomenanya Pak di pura itu rame, tapi anak-anak sambil dijakan atom misalkan ya, pas malam purnama film rame, tapi sambil pacaran. Ya masih mending mereka pacaran sambil sembahyang kan. Kalau sudah, maksudnya kalau mereka itu ke pura sambil pacaran terus sembahyang kan berarti mereka sembahyang kan, positif kan? Iya benar. Nggak lain-lain. Kalau seperti saat Banyu Pinaruh sekarang rame anak-anak ke pantai, ada yang sambil ngajak pacarnya, biarin lah mereka Banyu Pinaruhan kok. Mereka nggak ngelakuin yang jelek-jelek kok. Kan mending masih ada pengawasan dan itu kan nggak melenceng gitu dari gini ya Pak. Iya, yang penting memang tujuan mereka adalah untuk melakukan ritual itu, dan itu bagus untuk antusiasme beragama kan bagus. Ya, justru kalau anak muda dilarang gini gitu mereka malas nanti akhirnya kan. Ada pacar makin semangat. Ada pacar makin semangat ya Pak. Ya gitu. Nah kaitannya dengan apa, dengan pagar besi itu tadi, di prosesi rangkaian Saraswati itu berlanjut terus besoknya. Ya setelah Banyu Pinaruh kemudian ada Sabuh Mas ya, itu jadi saya baru dengar tuh Pak, apa tuh? Iya, yang hubungannya dengan kekayaan ya. Intinya apa? Orang berpengetahuan itu dia nggak mungkin kekurangan. Benar sih Pak. Iya, jangan ngomongin bahwa orang punya pengetahuan ini, kemudian
dia bisa jadi profesor dan sebagainya. Bukan hanya itu saja. Tidak ada kekayaan yang kita dapatkan tanpa pengetahuan. Orang dagang itu butuh pengetahuan loh. Ada tahu kan orang jualan sate? Tahu. Orang jual sate itu butuh pengetahuan. Iya, benar. Cara dia buat bumbunya, cara dia ngipasin satenya biar satenya enak, semua butuh pengetahuan. Terus ekonominya terakhir. Iya. Gimana cara dapat batinya ya? Iya, Setelah kita jualan, intinya harus dapat semua bentuk kekayaan itu butuh pengetahuan. Disitulah sebetulnya makanya orang yang berpengetahuan, pengetahuan itu adalah kekayaan yang paling utama. Ya. Tapi saya pernah dengar ya Pak, kalau misalnya ya orang yang berpengetahuan tuh mereka tuh ngerasa nggak pernah cukupnya tuh di ilmu yang mereka punya gitu. Bukan soal kayak orang berpengetahuan itu emang kaya gitu kan, kayak selalu berkecukupan. Tapi mereka tuh kalau misalnya orang yang open minded banget gitu mungkin ya soal gini. Oke. Bukan, gini maksudnya gini. Jangan selalu dimaknai bahwa kekayaan itu adalah kekayaan material, bahwa orang yang berpendidikan tinggi dia pasti kaya raya gitu. Enggak, bukan itu. Maksud dari pernyataan saya tadi itu, kalau ingin mendapatkan harta kekayaan, semua orang butuh pengetahuan untuk mendapatkan itu. Ya, sehingga pengetahuan itu menjadi kekayaan yang utama. Ya, karena tanpa pengetahuan orang nggak akan bisa, bahkan untuk mempertahankan hidupnya sendiri aja dia nggak bisa. Bener nggak? Bener sih. Ya. Kita mempertahankan, kita mau makan saja, kita butuh pengetahuan. Gimana caranya makan, apa yang bisa kita makan, cara yang mengolah. bergizi gimana? Ya, cara mengolah makanannya gimana. Kita mau makan aja kita butuh pengetahuan. Apalagi kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ya. Apakah itu bentuknya kekayaan, harta gitu kan? Kalau di Hindu itu kan ada konsep tujuan hidup manusia itu kan ada catur purusa arta gitu ya. Ada dharma, arta, kama, musa. Itu kita ingin menikmati kesenangan, ingin healing. Kita butuh duit dan untuk dapetin itu kita butuh pengetahuan. Ya. Jadi itu bagian dari Saraswati juga. Artinya dengan pengetahuan yang engkau miliki, yang pertama pengetahuan itu akan menyucikanmu, menyucikan pikiran kita. Semakin banyak kita berpengetahuan, semestinya kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Itu makna yang pertama. Semakin banyak kita punya pengetahuan, kita punya peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Ya, memperoleh semua kesenangan. Ya. Nah, pagar besi, dari kata pagar itu kan artinya pagar ya. Besi itu artinya apa? Nah, selanjutnya di puncaknya, bagaimana hidup kita ini dibentengi oleh pengetahuan yang kita miliki. Jadi bagaimana pengetahuan itu menjadi benteng. Kita kan punya banyak pengetahuan nih. Gimana pengetahuan itu bisa membentengi. Dan pengetahuan yang paling penting bagi manusia itu adalah yang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Itu saja keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dia ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Kalau adik lihat anjing itu misalkan di jalanan, mereka mau kencing dimanapun, dia bebas. Karena dia nggak ngerti, dia nggak punya konsepsi. Ini jalanan banyak orang, aku nggak boleh kencing sini. Nggak punya dia. Betul Pak. Manusia hanya manusia yang dibekali itu. Terus ini Pak. Kalau menurut saya nih Pak, uniknya Saraswati itu kan dia tuh berhubungan langsung dengan dewinya gitu, Dewi Saraswati kan? Iya gitu. Tapi kenapa sih Pak? Kenapa? Kalau saya lihat-lihat lagi, kayak perayaan di Hindu tuh yang identik sama Dewi itu cuma Dewi Saraswati. Kenapa nggak ada kayak Dewi Durga yang lain gitu? Sebenarnya siapa sih Dewi Saraswati nih Pak gitu? Ya, oke. Sebetulnya kita punya banyak perayaan ya untuk Dewi ya sebetulnya. Ya. Tapi kita nggak rayain secara cuman yang besar. Ya memang yang paling besar ada perayaan kepada Dewi Saraswati. Ya. Kalau di India mungkin kita ada namanya salah satu perayaan Durga, perayaan Kali gitu itu ada ya. Cuman itu tidak populer di Indonesia, di Bali. Nah, di Bali justru perayaan kepada Dewi yang paling besar ya Saraswati ini, ya. Siapa itu Saraswati? Kalau dari konsep ketuhanan kita kan itu sakti, ya, sakti. Sakti itu kalau masyarakat biasanya mengatakan istri, ya. Padahal sakti itu artinya kekuatan, ya, kekuatan aktif dari Dewa Brahma. Dewa Brahma itu apa? Dewa pencipta. Pencipta. Ya, artinya sumber penciptaan itu Brahma. Kemudian Saraswati ini adalah
kemampuan yang berhubungan dengan penciptaan itu. Penciptaan itu kreator, ya. Saraswati ini pengetahuan yang menumbuhkan kreativitas itu. Jadi intinya apa sebetulnya? Kreatif itu butuh pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuannya, dia punya potensi besar untuk menjadi orang kreatif. Ya. Jadi Dewi Saraswati sebagai sakti Dewa Brahma itu dilambangkan. Jadi Dewa Brahma itu sumbernya pengetahuannya. Nah, Dewi Saraswati itu yang menurunkan ilmu pengetahuan ke dunia. Sehingga pengetahuan yang diciptakan oleh Dewa Brahma itu bisa diterima oleh semua manusia. Makanya Saraswati itu kan hari turunnya ilmu pengetahuan. Iya. Ya, jadi sumber pengetahuannya Dewa Brahma. Karena kalau di dalam teks-teks Hindu misalkan, Dewa Brahma itu kan yang menciptakan Caturveda. Yang menciptakan sumber dari segala sumber pengetahuan itu namanya Caturveda. Itulah yang kemudian itu diturunkan oleh Dewi Saraswati sebagai saktinya. Ya. Nah, maka perayaan Saraswati itu adalah merayakan turunnya ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan sosok Dewi Saraswati sendiri. Ya, sosok Dewi Saraswati itu adalah semua simbolisme pengetahuan ada di sana. Pertama, tahu kan? Sosok Dewinya. Sosok Dewi Saraswati itu cantik. Pasti, iya. Cantik. Mengapa cantik? Pengetahuan itu menarik. Ya, maka adik bisa lihat ya di seluruh dunia orang berlomba-lomba untuk mengejar pengetahuan. Bahkan sampai saat ini pun orang tidak berhenti meneliti. Ya, kenapa? Pengetahuan itu selalu menarik. Karena apa? Orang selalu tertarik. Ada apa sih di bulan? Kok bulan kok bentuknya indah kalau malam? Kira-kira di sana ada kehidupan nggak? Ada planet lain katanya. Ada Mars, ada Jupiter. Ada kehidupan? Enggak, ilmuwan sekarang kan begitu, kan? Mereka ingin meneliti apakah kira-kira orang manusia ini bisa hidup di Mars. Iya. Kan begitu sekarang orang penelitian. Artinya apa? Menarik. Karena apa? Alam semesta ini misteri. Kehidupan manusia itu misteri. Kehidupan yang ada di alam semesta ini semuanya misteri. Karena dia misteri, banyak orang tertarik untuk mengungkapnya, mengungkap misteri itu. Sehingga pengetahuan itu selalu menarik. Sehingga nggak ada, ya, karena pengetahuan itu menarik, maka ada simbolisme yang lain. Pengetahuan itu nggak pernah putus. Seperti genitri yang dibawa oleh Dewi Saraswati. Pengetahuan itu nggak pernah putus. Dia akan terus bergerak, memutar terus, ya. Ya seperti tadi. Satu, kalau kita belajar ya di kampus gitu, satu teori ditemukan muncul teori baru. Terus begitu. Ya. Kenapa? Ada penelitian satu disempurnakan lagi. Iya, bisa dibantah, muncul temuan yang berikutnya. Terus begitu, pengetahuan itu akan terus menerus seperti itu. Ya. Nah, kemudian angsa. Ya. Itu simbol dari kebijaksanaan. Orang berpengetahuan, puncaknya dia harus menjadi orang bijaksana. Pendidikan membuat seorang bijaksana. Harusnya ya. Makanya kalau orang berpendidikan angkuh itu berarti ada yang salah dengan cara menginternalisasikan ilmunya. Orang yang berpendidikan tuh semestinya semakin bijaksana. Tapi kita juga kan tahu ya Pak ya, mungkin makin kesini gitu, makin terus zaman. Itu tuh kita udah masuk ke zaman kapitalis gitu dibilang. Iya. Apa itu tuh kayak simbol berarti kita tuh nggak terlalu bisa mengamalkan ilmu pengetahuan atau gimana Pak? Nggak juga ya, kan setiap zaman dia selalu datang dengan pengaruhnya sendiri. Ya, makanya berkali-kali ada beberapa kata-kata bijak lah yang mengatakan orang itu harus selalu eling. Itu artinya sadar, selalu waspada dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita gagal memaknai perubahan zaman itu, ya kita terbawa arus. Nah, ketika kita terbawa arus, ya kita menjadi bagian dari orang-orang yang disifatkan oleh arus tersebut. Misalkan, apa sih cirinya masyarakat semakin kapitalis itu? Masyarakatnya individualis, senang sendiri-sendiri gitu kan. Masyarakatnya hedon, pokoknya memuja kesenangannya sendiri. Itu ciri-ciri kapitalisme. Ya kalau kita kita sudah tahu ya, ini kapitalisme itu memungkinkan akan membawa kita ke arah situ, tapi kita nggak eling ya, nggak sadar, nggak mencoba membentengi diri, ya kita akan terbawa arus ke sana. Maka salah satu tujuan pengetahuan itu adalah menjadi orang bijaksana. Pasti orang bijaksana itu sederhana saja kan, orang yang ngerti mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, itu bentuk-bentuk kebijaksanaan. Dan orang yang berpengetahuan seperti dilambangkan oleh Dewi Saraswati, semestinya semakin tinggi pengetahuan seseorang itu, dia menjadi orang yang semakin bijaksana.
itu. Kalau ada orang berpengetahuan tinggi terus sombong itu dalam tanda petik ya, Iya. perlu dipertanyakan ya. Tapi ada juga nih Pak yang bilang kalau misalnya orang, misalnya dia tuh berpendidikan tinggi, Ya, tapi dia cenderung menutup diri gitu kan. ya. Kayak dibilang itu tuh sebagai gini apa namanya, sebagai bentengnya dia gitu. Pernah nggak sih Bapak dengar yang kayak gitu Pak? Itu bisa dikecualikan nggak sih? Juga ada berpengetahuan tinggi tapi dia menutup diri gitu. Mungkin ada ya. Saya yakin karena saya sangat percaya ya. Kita mau menggambarkan karakter manusia yang kayak apapun di dunia ini pasti ada. Ya. Ada manusia yang aneh gitu, yang temennya suka dengan di era sekarang suka dengan kekayaan, suka dengan macam-macam, suka healing, jalan-jalan dan sebagainya. Mengikuti tren itu istilahnya Pak ya. Tapi ada orang yang ingin pokoknya ya bersahaja, pokoknya nggak tampil seperti yang lainnya lah gitu kan. Temannya pada beli mobil dia nggak gitu kan, dia nggak suka, tetap seneng jalan kaki atau naik sepeda dan sebagainya. Itu ya di dunia ini, di muka bumi ini apa sih nggak ada gitu kan. Karakter orang seperti apapun yang ingin kita gambarkan semua pasti ada. Nah, cuman yang persoalannya gini. Jadi ketika orang punya pengetahuan ya, orang berpengetahuan tinggi ya, menutup diri itu dalam hal apa? Apakah orang berpengetahuan itu tidak boleh menerima perubahan? Tentu saya rasa tidak. Setiap orang dia pasti akan menerima perubahan. Akan menerima perubahan itu. Cuman cara kita menyikapi perubahan itulah yang sebetulnya ditentukan oleh kebijaksanaan kita. Ya. Kalau saya sendiri sih, kita sekarang hidup di era kayak gini ya, di era informasi, di era kapitalis ya, yang oke lah di era apapun dikit-dikit uang ya. Kalau kita nggak punya uang susah untuk hidup ya, benar nggak? Betul, ya. Saya setuju Pak. Iya, kalau kita nggak punya uang kita susah untuk hidup. Cuman kalau kita melulu hanya berburu uang, hanya memburu uang itu, kita juga akan menjadi manusia yang serakah. Ya. Itu. Dan ketika kita selalu membanggakan apa yang kita miliki, harta kekayaan kita miliki, kita juga akan menjadi orang yang sombong. Ya. Itu. Dan oleh karena itu sebetulnya kalau saya sendiri ya, dan sudah dituntun oleh agama yang saya yakini, oleh agama Hindu misalkan, kita itu kan selalu diajarkan keseimbangan kan. Konsep swastika yang menjadi lambang Hindu itu semuanya keseimbangan ya. Seimbang ke atas, seimbang ke samping, dan ketika perputaran roda itu kita tetap berada dalam posisi seimbang. Ya menurut saya itu aja. Apakah Bapak nggak pingin untuk jadi orang kaya? Ya pingin. Pengen. Iya kan? Iya, betul. Apakah dengan menjadi orang kaya kemudian saya harus melupakan semuanya? Melupakan keyakinan saya, melupakan kemanusiaan saya? Tentu tidak. Ya. Bagaimana menyeimbangkan semua itu? Ini yang sebetulnya menjadi kata kunci dari kebijaksanaan. Itu. Jadi kalau misalnya saya tanya lagi Pak, dari apa yang sudah Bapak jelasin tadi, kalau misalnya kita merayakan Saraswati sekarang kan, itu tuh acaranya cuma Saraswati sama pagar besi aja atau ada rentetan yang lain sebelum itu? Iya, kalau kita lihat ya, mungkin bisa baca ya, mungkin juga pemirsa podcast semua ya. Dalam konteks Saraswati itu kan ini berhubungan dengan kisah dari Sang Watu Gunung. Ada mitologi Watu Gunung, pernah dengar nggak? Enggak Pak, itu belum. Walaupun saya orang Bali kan gitu, lahir di Bali, tapi saya belum pernah dengar Pak. Masa nggak pernah dengar mitologi Watu Gunung itu kan? Belum. Iya, jadi saya taunya tuh yang mitologi orang yang waktu wayang yang gitu tuh, yang Sang sama Sang yang kemarin gitu, saya tahu. Tapi kalau Sang yang Watu Gunung tuh belum. Ya, ini kan berkaitan dengan Watu Gunung ya. Jadi Watu Gunung itu kan digambarkan sebagai sosok raja yang awalnya angkara murka gitu kan ya. Kemudian atas kekuatan Dewa Wisnu dia bisa dibunuh. Sehingga nanti rangkaian Saraswati itu ada namanya Mepait-paidan gitu kan. Itu menggambarkan bagaimana mayat
si Watu Gunung itu diseret-seret dan sebagainya, ya gitu kan. Kemudian nanti akhirnya atas permintaan itu dihidupkan kembali, dan itulah yang kemudian tapi dihidupkan dengan kesadaran baru, ya. Dan Kirain hidup di angkara murka lagi. enggak, dengan kesadaran baru, ya. Jadi itu sebetulnya merangkai seluruh makna Saraswati itu sendiri, ya, bahwa mengapa diturunkan ilmu pengetahuan ke dunia ini, ya sebetulnya untuk menghilangkan sifat-sifat keraksasaan si Watu Gunung itu. Jadi tujuan diturunkannya ilmu pengetahuan itu adalah mengubah semua karakter buruk, karakter jahat yang ada di dalam diri manusia. Itulah tujuan ilmu pengetahuan diajarkan. Maka ketika orang berpengetahuan, ketika orang menimba ilmu pengetahuan dan seterusnya, dan itu, maka itu sama seperti ketika dia terlahir dengan kesadaran baru. Ya. Nah, kesadaran baru itu tentunya harus menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat makna dari mitologi itu ya ke situ. Jadi kita anggaplah orang yang berpengetahuan itu selalu digambarkan sebagai era kegelapan. Ya, era kegelapan itu ketika kita tidak punya pengetahuan apapun. Ya, sama seperti kita mungkin bayangkan kita jadi manusia yang dulu nggak ngerti pertanian, ya. Gimana kita nyari makan, kita hanya berburu doang. Kemudian ada pengetahuan baru tentang bahwa kita nggak perlu kok berburu makanan kemana-mana. Karena apa? Yang kita makan hari ini itu besok bisa ditanam lagi dan akan menghasilkan buah yang sama. Hanya karena pengetahuan. Muncullah era baru. Disitulah muncul pencerahan. Nah, jadi ketika pengetahuan itu turun, mestinya kita menjadi orang yang tercerahkan. Ya, itulah seperti Watu Gunung itu. Jadi puncaknya di Saraswati itu. Mengapa? Saraswati itu kan hari terakhir di buku Watu Gunung. Disitulah puncak, iya, puncak dari pencerahan, ya, dari segala bentuk keangkara murkaan dan sebagainya itu, dari segala bentuk kekotoran, kepapaan, ya, yang ada dalam diri manusia. Nah, puncaknya adalah pengetahuan. Jadi tujuan pengetahuan adalah menghilangkan semua itu, semua yang gelap-gelap itu. Nah, makanya itulah, jadi semua gambaran orang berpengetahuan itu ada pada Saraswati itu. Gimana orang yang setelah kita tercerahkan, kita menjadi cantik dalam tanda petik. Kita menawan. Orang yang punya pengetahuan itu menawan, menarik. Artinya apa? Omongannya membuat orang sejuk, ya. Perilakunya membuat orang seneng. Itu orang berpengetahuan. Itu dalam konteks cantik menariknya orang berpengetahuan seperti halnya Dewi Saraswati. Ya. Tapi coba lihat sekarang kan, banyak kan orang yang pengetahuannya seolah-olah banyak, tapi di mana-mana dia ngomong bikin orang marah. Ya. Provokator tuh banyak orang cerdas loh. Tapi banyak yang gini Pak juga, kayak misalnya orang bicara gitu. Misalnya salah dibilang, aduh bercanda doang, baper banget. Pernah nggak sih Pak denger gitu? Pasti pernah dong. Ya itu kan bagian dari retorika kan, untuk menutupi ya. Cuman ya saya ingin katakan gitu. Jadi mestinya orang yang berpengetahuan, kalau kita meneladani sosok Dewi Saraswati itu, kalau adik berpengetahuan, kalau kita berpengetahuan, jadilah kita orang yang menarik hati semua orang. Dalam artian apa? Tutur kata kita yang kita ucapkan membuat orang senang. Apa perilaku yang kita lakukan membuat orang senang? Membuat orang tertarik untuk meneladani. Dalam konteks apa? Ya dalam konteks kebaikan. Itu. Dewi Saraswati itu selain bawa genitri tadi ya, bahwa orang kita diajarkan untuk kita jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, long life education kan gitu. Jadi sepanjang hidup kita harus terus belajar, karena pelajaran itu nggak cukup dengan apa yang ilmu sedang kita pelajari saja. Adik belajar antropologi aja belajar antropologi tok enggak. Adik juga perlu belajar yang lain. Udah nikah belum kan? Belum lah Pak. Belajar untuk berumah tangga itu penting loh. Tapi kata orang rumah tangga tuh sulit Pak, jadi belakangan aja. Iya, artinya belajar untuk berumah tangga itu pun juga penting, karena itu harus akan menjadi step kehidupan yang harus adik jalani, mau tidak mau. Nantinya kan pasti begitu. Atau ingin nggak menikah?
Semoga enggak sih. Tetap ingin menikah kan? Tetap pengen nikah tapi Ya. belakangan aja. Oke, maksud saya gitu. Jadi ketika besok adik ingin berumah tangga, step berumah tangga itu pasti akan ada jalan, nggak mungkin nggak kan? Jadi perlu juga belajar yang lain. Artinya apa? Belajar itu nggak pernah berhenti kok. Saya malah sekarang belajar cara ngasuh anak. Belajar gitu. Gimana karena anak-anak menjelang dewasa, gimana Iya. sih fase-fase perkembangan anak itu perlu kita pelajari juga kan? Biasanya anak-anak makin remaja makin sensitif. Iya, itu dah. Tapi dari yang Bapak bilang tuh saya kayak jadi kepikiran, pantas aja Hari Saraswati ini dijadiin kayak hari besar gitu dibanding Iya, karena memang maknanya banyak banget. Itu baru 2 ya. Terus di Saraswati itu juga bawa semacam bina Iya. ya, alat musik. Mm-mm. Ya, Pak. Yaitu pengetahuan itu dia harus mengalunkan keindahan. Gitu. Ya. Terus banyak lagi kan bunga teratai. Iya, Orang yang bunga berpengetahuan teratai itu juga. dia di air yang sangat kotor pun dia akan tetap mengambang, dia tetap mengapung, dia tidak terkotori oleh apapun. Itu maksudnya sama seperti tadi. Ketika orang memiliki kebijaksanaan, ketika orang memiliki pengetahuan dalam situasi perubahan zaman sekeras apapun, ya, dia tetap bisa menunjukkan kemurniannya. Seperti sebuah bunga teratai yang tetap menyembul di atas air kolam yang kotor kan? Iya. Itu benar-benar sih Pak. Kalau misalnya saya bayangin lagi gitu, ternyata sepekat itu ya kalau misalnya kita merayakan Hari Saraswati, karena Iya. kita tuh kan kadang-kadang nggak tahu gitu kan apa sih maknanya, karena kita cuma sembahyang, melukat gitu. Tapi setelah Bapak kasih tahu, mungkin kita semua jadi tahu ya. Jadi ini tuh makna Hari Saraswati yang Iya, sebenarnya, makanya pagar besi gitu. saya ingin tekankan gini, ya. Selama ini dan ini harus menjadi renungan kita bersama, bahkan mungkin seluruh umat beragama ya. Ketika cara beragama kita semakin formal, ya, perayaan ritual rame, ya. Coba Saraswati sekarang dari TK sampai perguruan tinggi semua ngerayain di sekolah-sekolah kan, ya, rame banget. Belum lagi kayak di Pura Jagatnata yang ada di setiap kabupaten kota kan, rame banget. Setiap Saraswati itu seolah-olah menjadi perayaan bagi semua insan pendidikan. Semua ikut merayakan Saraswati begitu meriah. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak ngerti dengan apa yang kita lakukan. Selain itu sebagai sebuah rutinitas formal yang, ya kalau Saraswati memang harus sembahyang gitu kan. Yang kita, nah semakin kita beragama semacam itu dan kita kehilangan nilai, ya disitulah yang kemudian antara nilai agama dengan perilaku kita beragama, dengan perilaku kita keseharian itu nanti nggak nyambung. Dan itu yang banyak bukan yang banyak terjadi sekarang ya, yang itulah sebetulnya menjadi problem besar dari setiap umat beragama. Karena ketika ritual semakin meningkat, semakin bergairah, mestinya kriminal turun, moral masyarakat makin baik. Tapi sekarang kalau saya lihat malah semakin jauh dari itu. Apalagi kalau kita lihat di media sosial misalkan. Adik kan seneng ngikutin media sosial kan? Facebook, Instagram. Kalau Facebook saya nggak punya sih Pak. Nggak punya ya. Nggak punya. Oke, di Instagram, di Iya. TikTok yang sekarang lagi Saya nggak ramai. punya TikTok juga, punya Instagram aja Pak. Iya, oke. Kita lihat ya. Saya gini loh. Ketika ada sesuatu yang viral, saya nggak terlalu tertarik dengan viralnya apa. Saya tertarik dengan komen-komennya. Komen-komen masyarakat itu, masyarakat Komen-komen ya. netizen. Ya, netizen itu. Masyarakat media itu. Yang semua terlibat di dalam itu. Apa yang terjadi sekarang? Semua isu, bahkan agama sekalipun ya, itu ya isinya ya gitu. Kadang-kadang hujatan, sindiran, makian, sampai segitunya gitu loh. Padahal yang diomongin tuh agama. Malah ada orang berdebat kemudian memperdebatkan memperdebatkan sebuah subjek, tema yang diperdebatkan itu tentang agama gitu loh. Tapi cara debatnya mereka itu sampai keluar yang kebun binatang keluar semua gitu kan. Ini gimana sih gitu kan?
katanya orang memperdebatkan agama, memperbincangkan agama, tapi sangat tidak agamis. Ya. Betul. Cara mereka berbicara, menyuarakan pendapat itu sudah nggak agamis banget, malah saling serang. Iya. Ujung-ujungnya ada yang saling tatang lagi gitu kan. Iya. Ya itu realitas loh. Maksudnya yang Karena itu kita nggak sih Pak, orang-orang bilang kalau misalnya agama yang kayak gitu, religi yang kayak gitu tuh, itu sesuatu yang sensitif buat diperbincangkan sebenarnya. masalahnya sekarang itu sudah jadi wacana publik Ya sih. di mana-mana kan. Tapi Mau pemilu aja mulai muncul lagi kan, politik identitas lah apa bedanya kalau nggak gini. Agama sudah menjadi wacana publik sekarang. Dan kita sudah bisa temukan di mana-mana wacana itu kan. Dan ya gitu isinya. Ngomongin agama pun juga kayak gitu. Ya itulah yang saya maksud. Cara beragama kita yang terlalu formal, yang artinya tanpa memahami makna, tanpa berusaha menggali nilai yang lebih dalam dari apa yang kita lakukan, ya tentunya akan jadi seperti itu. Jadi gitu. Menurut saya itu juga pentingnya ilmu pengetahuan mungkin ya Pak ya. Jadi kayak apa yang kita dapat di Saraswati, pengamalan itu bisa kita amalkan buat di hari-hari kedepannya gitu. Ya. Terima Intinya kasih. gitu ya. Jadi pesan terakhir saja Ya. ya, sekilas saja. Kembali lagi ke yang tadi itu ya. Jadi pengetahuan itu tidak boleh berhenti hanya di tataran sosialisasi. Dia harus terinternalisasi sebagai bagian dari pembentukan karakter kita, dan kemudian itu menyeimbangkan pola pikir kita, pola wacana kita, pola tindakan kita. Kalau ketiga-tiganya itu berhasil diseimbangkan, itulah makna pengetahuan yang utama, seperti Dewi Saraswati yang bisa memberikan kesejukan, memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Oke? Ya. Jadi terima kasih Pak sudah mau menjadi narasumber kami pada Binaya Podcast pada hari ini. Terima kasih juga sudah. Jadi teman-teman, tadi itu merupakan salah satu bahasan tentang Hari Saraswati dan makna-maknanya. Jadi untuk kalian yang mau ngerayain Hari Saraswati, mau sama pacar atau sama temen gitu, mungkin sama aja ya. Pokoknya apa yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya bisa kita internalisasikan di Hari Saraswati. Oke, sekian Binaya Podcast pada hari ini.